kontak jenengan semua dengan saya ya umurnya hampir mirip Pak. Jenengan ke 70 tahun 60, saya masih 25. Saya itu masih 45 ya. Nanti kalau orang itu sudah meninggal dunia, nanti banyak prosesnya nanti kalau ibu dari alam barzah. Tidak saya sebut satu-satu, yang penting prosesnya banyak. Yang nanti ujung-ujungnya orang itu tujuannya cuma dua, baik apa? Buruk. Baik nanti yang ya ke surga, kalau buruk ke neraka. Jurusannya cuma dua. Kalau kita di dunia ini jurusannya kan banyak. Ini jurusannya cuma dua, baik ke surga, buruk ke neraka. Kalau nanti di alam barzah itu dia adalah syahidah, ahli orang yang bahagia, maka 99% dipastikan nanti di akhirat menjadi orang yang bahagia. Kesebenarnya, kalau di alam barzah ini orang ini syaqawah, ahli celaka, maka 99% akan menjadi orang yang ahli neraka. Bisa dipahami? Nah, setelannya itu sekarang ini ya di dunia ini. Kalau orang sudah di alam barzah, sudah divonis ahli syaqawah, masuk neraka, usaha bagaimana pun sudah tutup. Mau tobat, pintu tobat sudah ditutup. Mau beramal sudah ditutup amal itu, sudah ditutup amal. Jadi tidak ada. Kalau kemudian merugi, yang merugi selama-lamanya. Kalau kemudian bahagia, dia bahagia selama-lamanya. Tapi setelannya itu ada di kita ini, di kita yang hidup yang mimpi-mimpi ini, hidup di dunia ini. Kalau ada kabar seperti ini, menurut jenengan datang gimana? Memperjuangkan hidup yang hampir berakhir, atau memperjuangkan hidup yang akan dimulai? Itu Pak. Ini kalau bagai namanya. Yang mana yang dimulai? Yang dimulai. Yang nomor 2. Nomor 1 ya tetap dijalani. Nomor 1 tetap dijalani. Tapi yang nomor 2 ini yang harus benar-benar diutamakan. Agar jauh lebih bagus daripada Allah itu dunia. Kalau di dunia itu ada orang enak itu tidak murni enak. Ya, jenengan jangan mau makan sate itu enak kan sate enak. Lama-kelamaan apa enak? Dimakan terus 2 hari makan sate terus, tidak enak. Enaknya sebentar. Kalau ada yang nggak enak ya sebentar saja. Jamu pahit kemarin itu, ya nanti ya sebentar saja. Artinya apa? Artinya di dunia ini masih kumpul antara kebaikan dan keburukan, masih kumpul jadi satu. Kita bebas memilih, bebas. Jangan mau jadi orang baik ya silakan. Jangan mau jadi orang yang buruk juga silakan. Kok jurusannya sendiri-sendiri. Kalau baik nanti ke surga, tidak baik ke neraka. Setelannya sekarang ini. Sekarang. Oh, harus ngamal hati. Ya bagus. Nanti ada timbangan amal. Kalau kita satu hari ini amal baik dan amal buruknya itu banyak. Nah, ini yang bisa menjawab kita sendiri. Amal baik dan amal buruknya itu banyak. Enggak aneh-aneh. Coba kalau ditulis jam kamu tidur jam 4 pagi. Nah, kemudian wudu baik, dikasih sendiri baik. Terus setelah sholat subuh HP-an melamun, baik atau buruk? Hah? Nah, buruk namanya.
karena tidak ada manfaat itu. Nanti di total sendiri 24 jam dicoba mana amal baik dan buruknya banyak mana. Oh ternyata amal buruknya banyak. Ini hanya introspeksi diri. Dan kembali lagi di dunia ini hanyalah sementara. Mungkin banyak sekali di antara kita itu yang sudah meninggal dunia. Teman-teman kita juga banyak yang sudah meninggal dunia. Bahkan murid ya santri yang pernah saya ajar ini juga banyak yang sudah meninggal dunia. Ini kiamat nih. Kita tidak tahu. Kemarin ada kabar itu yang ada mau menikah kemudian meninggal dunia. Kita tidak tahu. Umur itu enggak. Ya. Kalau kita umur nggak tahu, terus kemudian pada kunci daripada kebahagiaan akhirat itu adalah di sini, duduk di dunia ini. Kita harus tahu, kemudian kita maunya ya, dengan sholat sudah kabur, sholat baca Quran, kita harus. Tapi sholat itu nanti juga ada nilai yang lebih bagus. Ada terus nilai lebih bagus. Itu adalah dengan cara ilmu, tetap dengan ilmu. Kalau enggak ya kita enggak tahu. Saya tadi dengarkan khutbah itu di Halim. Hah? Halim. Saya nggak ngerti alamatnya. Jadi saya kesini ditanya sama yang Ustadz ini, di mana? Saya serok saja. Nomor dia aku paham. Jadi ceramah itu begitu, cuma meranyanya nggak sama. Nanti kalau umurnya 40 ke atas kan banyak ya. Jadi saya terangkan yang seperti umur 40. Di sana di khutbah itu dijelaskan orang itu kalau setiap harinya berjalan begini, berputar begini, mereka merasa sudah berjalan. Tetapi titik awal dia sudah seakan jauh sekali berjalan. Tapi apa yang dia dilalui adalah merupakan yang sudah dijalani. Muter saja, kan gitu. Diteruskan di sana, tapi tadi juga diterangkan. Terusannya itu adalah dari hal ke hal. Wah, itu kalau itu pelan-pelan, mungkin ini agak. Kalau nanti nggak bisa dipaham ya sudah. Saya mau tanya, jenengan ibadah itu yang dicari apa? Ridhonya Allah. Ya, ridhonya Allah. Oke. Oh, ada lagi. Kalau dikabarkan ada kabar begini, ada kabar takdir dari langit. Kamu ahli ibadah dari ridhonya Allah, kamu diridhoi tapi masuk neraka. Mau nggak? Mau. Neraka itu dasar loh ya. Jangan ditutup jempolannya, dipukul jempolannya, ditutup sakit loh ini. Dipukul kedua mau nggak? Dipukul yang kedua mau nggak? Padahal Allah ridho dengan orang yang didolimi itu. Bahkan Allah bilang begini di hadis itu, orang yang didolimi itu mustajab doanya, walaupun dia orang yang kafir. Ridho mau diduduk lagi. Malah diduduk, dipukul saja sedikit nggak mau, apalagi masuk neraka. Paham ya? Dari sini paham nggak? Saya berbalik. Ibadah itu yang kita sebetulnya kalau kita ibadahnya kepada mencarinya adalah surga, tetap kita mencari ibadah itu dicari adalah masuk. Kualitas ibadah itu akan menjadi lebih tinggi kalau memang ibadah itu yang dicari adalah Allah. Itu sama dengan pada waktu sholat itu.
Jenengan pada waktu awal sholat itu ada doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham ya artinya ya? Paham ya? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Nah, itu kalau dibaca benar, diresapi benar, itu jenengan sholat itu sudah gerimis-gerimis. Jadi bulu apa ini? Kuduk. Ya, bulu gerimis-gerimis. Gerimis-gerimis itu berdiri. Itu kalau ya merinding ya, baru ketemu ini bahasa Indonesianya, merinding. Itu kalau tidak seperti. Sekarang kita tanya, kita seperti tidak sholat? Kalau dengan Allahu Akbar, kemudian mengingat Allahu Akbar, Allah artinya apa? Allahu Akbar itu Besar. Allah Maha Besar. Itu ya, kita nggak tahu kebesaran Allah itu besarnya segimana, nggak tahu. Tapi tahu kan posisi kita itu kecilnya bagaimana? Nggak tahu. Kalau nanti di rumah nganggur-nganggur itu dibuka angkasa, ruang angkasa bumi di YouTube, dibuka. Di situ akan ditampilkan bumi. Kemudian dikecilkan lagi ada planet-planet yang lain ya. Matahari dikecilkan lagi, galaksi dikecilkan lagi, artinya bumi tidak terlihat seperti debu. Paham ya? Dikecilkan lagi, makin jauh makin tidak terlihat. Bumi sebesar ini, matahari sebesar ini tidak akan terlihat. Apalagi Manusia. kita. Apalagi kita. Nah itu kalau yang membuat alam semesta itu bukan yang maha besar, apa bisa? Tidak bisa. Dan kita sholat itu menghadap Allah yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi. Itu karena kalau ketika sholat itu kita baca doa iftitah, doa pembuka, agar hati kita itu ihdzor, hadir ketika sholat. Nah itu orang-orang dulu, kalau saya tidak seperti itu. Tapi ada kata baca kan bagus. Ada kata baca kan bagus. Artinya kita sholat itu kemudian benar-benar sholat. Gitu ya? Benar-benar sholat. Kita Allahu Akbar, ingatnya yang lain. Allahu Akbar ingatnya, wah tergesa-gesa mau ke sini, tergesa-gesa mau ke sini. Ingatnya yang lain. Itu saya yakin jenengan juga begitu. Nah terus gini, apakah sholat kita itu dari kecil sampai sekarang tetap seperti itu? Tidak ada perubahan. Apakah kita menghabiskan dunia hanya berputar-putar begini saja? Apa seperti itu? Coba itu ditanyakan nanti kalau tidur. Iya, masa gini terus? Terus yang saya sembah itu katanya Allah, tapi kita ikhdzornya tidak. Ikhdzor itu hati kita tidak hadirnya seperti itu. Nah itu garapannya Ustaz nanti biar diterangkan caranya khusyuk dalam sholat itu biar diterangkan. Atau kalau nanti apa sholat itu diterjemahkan bahasa Arabnya sedikit-sedikit kan mungkin kan seperti itu. Kalau lihat terjemahnya di pas sholatan kalau di rumah itu kan mungkin ya tidak baca biasanya kan tidak mungkin. Ada kalau kemudian itu diterangkan doa iftitah dulu diterangkan sedikit-sedikit ya pas nganggur seperti ini. Kemudian Fatihah, jangan langsung Fatihah semuanya. Satu ayat kemudian diterangkan semua apa nih? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, Maha Penyayang tapi Maha Pengasih. Coba kan ini tahu artinya, tapi belum tentu ikhdzor. Saya bilang ikhdzor hatinya itu seperti itu. Rahmannya Allah seperti apa? Rahimnya Allah seperti apa? Jadi Allah itu sangat maha belas kasih, terus gitu saja. Sangat maha belas kasih. Kita belum minta, Allah sudah kasih. Kan gitu kan?
Kita belum minta, Allah sudah kasih. Coba kalau kita bayangkan, kita itu lahir itu kalau bahasa Jawa itu procot, lahir procot itu tidak bawa apa-apa. Maaf agak jorok ya, ini ada anak kecilnya nggak? Bocil banget kan ngerti kan? Nyon sewu, air susu ibu orang yang hamil itu, air susunya keluar nggak? Keluar nggak? Disedot sama bapaknya keluar nggak? Oh. Keluar nggak? Pengalaman Pak? Keluar? Boten. Tidak keluar kan? Keluarnya itu setelah bayi lahir, diemput sama anak bayi bisa keluar. Ibu-ibu saya tanya, sedotannya bapak sama anak bayi itu keras mana? Ibu, coba keras mana? Bapak ya, sama merem melek, kayak gitu. Ya tapi katanya jatah itu punya bayi kan? Belas asinya sudah seperti itu. Nah, makanya ada itu sahabat dulu itu tanya sama Rasul, nanti kalau hisab itu siapa? Yang memperhitungkan amal itu siapa? Allah. Nah, ya sudah kalau lebih santai saja. Lu kok santai? Nah, kalau malaikat kebelabasan ya Rasul. Tapi kalau orang mah belas kasih tadi santai. Ya itu bagus. Tidak itu bagus. Samanya ketika kita itu kalau mati itu takut nggak? Takut ya? Takut nggak? Takut kan? Yang dikenal di sana siapa? Kira-kira yang kenal kita siapa? Kalau kita sudah meninggal itu, yang kenal kita, bukan kita yang menang. Yang kenal kita siapa? Ya banyak, ada apa-apa yang dulu buyut kita. Yang perhatian sama kita siapa? Kan itu pertanyaan. Kalau di sini itu Allah Rahman Rahim di sini, nanti di alam barzah juga Rahman Rahim. Kita usul saja seperti itu. Kan tidak mungkin Rahman Rahimnya Allah hanya di dunia. Ketika mati pun juga Rahman Rahim. Di akhirat pun juga Rahman Rahim. Biar kita itu lega gitu ya. Ya tapi yang itu ibadahnya juga yang bagus tidak tetap Rahman. Di kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada cerita. Ada orang itu masuk neraka, dipanggil sama Allah. Dipanggilkan orang tua itu. Kamu dipanggil Allah. Wah. Senang dia. Senang. Ditanya. Wahai hamba, kamu. Kenapa kamu masuk neraka? Maaf, Gusti. Dari dulu itu saya tidak pernah mengindahkan perintah jenengan. Saya disuruh sholat tidak mau, juga nggak pernah sholat. Tapi kasus ini tidak semuanya lah, jangan ditirukan ya. Tidak pernah sholat, dilarang untuk melakukan maksiat, tetap saya lakukan. Oh ya sudah, sekarang kamu masuk neraka, lari dia masuk neraka, semangat. Mereka panggil lagi dia, dipanggil. Ada yang satunya lagi juga begitu, yang sering dipanggil. Kamu saya suruh masuk neraka kok semangat? Ada di neraka banyak siksa. Iya Gusti, seumur hidup saya tidak pernah melakukan perintah jenengan. Cuma ini satu-satunya ingin sekali saya melakukan perintah jenengan walaupun masuk neraka. Oh gitu ya Pak. Ya sudah masuk surga aja. Oh oke. Masuk surga. Sifat Rahman Rahimnya Allah. Tapi jangan ditirukan. Tapi biasa boleh ditahu di Ustaz. Dia bisa pernah tahu sampai ya. Bukan betul rokok. Yang kedua ditanya. Hai ulang, kenapa kamu masuk neraka? Dia menjawab, ya seperti yang awal. Ya sudah, kamu masuk neraka. Dia jalannya lambat, malas gitu, pesimis. Kalau masuk surga, tidak masuk neraka lagi. Terus
ditanya, tolong malaikat panggil dia, dipanggil ditanya, wahai fulan, kenapa kamu tidak sesemangat dia yang disuruh masuk neraka, dia cepat-cepat lari? Saya itu sebenarnya kalian jenengan. Mesti saya itu sudah berprasangka baik dengan jenengan. Kalau saya akan dimasukkan surga. Ternyata prasangka saya itu salah. Ternyata jenengan saya masuk neraka. Apa kamu berkata baik kepadaku? Iya, Gusti. Oh ya sudah, masuk surga. Nah, kemudian ada yang hadis innallaha fi dzalli abdi. Ya. Innallaha fi dzalli abdi. Kita itu di Allah itu prasangka hambanya. Tetap husnudzon kepada Allah. Oke. Lanjut. Dereng titip. Nah, pula pernah jadi. Kalau aku lewat pernah jadi. Pernah jadi muslim. Oh gitu. Nah, ada pas. Setengah 8. Kenapa? Oke. Jadi kita lagi dulu. Ini kan jadi kan buat untuk datang lah. Nah, pulang lihat kan kalau di kamar mandi lah karena ya mungkin diterangkan sama Ustaz. Ya. Harus istighfar kalau kencing ya setelah itu kan sudah terangkan kan. Jadi kalau nanti jangan kemudian buru-buru kemudian apa dicawi itu Siram. Cebok. Dicebokin ya kan namanya istighfar harus anak kecil kan. Kalau laki-laki itu dipeleret gini Pak kan sudah terangkan ya, dipeleret agar air kencingnya ada di sini itu kemudian keluar habis. Gini ya, jangan begini. Jangan berbalik begini. Mau dibalik begini. Nggak jadi nanti. Perempuan juga gitu ibu-ibu. Kalau habis kencing tidak langsung dicebokin. Nanti yang di dalam itu sudah setelah cebok, yang di dalam keluar akhirnya jadi najis. Gitu ya. Nah, makanya saya agak lama kalau dicebokin itu. Dan ini adatnya beda-beda. Kalau mungkin laki-laki, kalau laki-laki mungkin bisa dites. Nanti jangan setelah pipis, jangan setelah kencing, kemudian terus dicebokin, jangan lap pakai anduk atau apa, lap bersih. Coba dibiarkan dulu 1 menit 2 menit, keluar airnya enggak? Nah kan belum tahu cek sebetulnya. Ya keluar airnya, yaitu yang air kecil. Nah ini yang ada, yang dulu ada orang yang disiksa itu yang 2 orang itu. Ketika Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Umar itu ada yang 5 orang tua itu disiksa yang satunya gara-gara kencing yang tidak bersih. Jangan sampai kemudian ibadahnya itu kalau kemudian pewarnanya sesungguhnya keliru ya, karena itu bagus untuk belajar terus. Tugas kita adalah belajar mulai itu sampai masuk kuburan. Di kubur itu terakhir kita belajarnya terakhir di kubur itu. Kalau di tempat saya di talqin di sini ada yang talqin itu ya. Talqin sama Mbak Mudin pertanyaan kalau dibocorkan tetap belajar. Sudah rutin. Nah, kalau saya mungkin ngomongnya nggak bisa dipaham, cuma satu saja, jangan berhenti tetap dan berhenti untuk mencari, tetap jangan berhenti untuk mencari. Saya ini yang masih belajar, cuma belajar saya itu jam 12 malam sampai jam 9 ya. Nah, seminggu sekali lah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau saya paham. Ini masalah